Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amewan dengan NIM 2210202019. Saya berasal dari kelas PA, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep-konsep perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya. Pengertian psikologi secara etimologis, kata psikologi secara harfiah berarti studi tentang jiwa dan berasal dari kata Yunani kuno yang berarti napas, ruh, jiwa atau pikiran, dan logika berarti studi tentang perubahan makna. Istilah psikologi dari studi tentang jiwa menjadi studi tentang pikiran. Dan kata lain juga dirangkum untuk dipelajari. Psikologi berasal dari kata Yunani psikologi yang merupakan gabungan dari kata psike dan logos. Psike artinya jiwa dan logos artinya pengetahuan. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Istilah psike atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa merupakan benda yang bersifat abstrak. Wujudnya sulit dilihat meskipun keberadaannya tidak dapat disangkal. Psikologi pendidikan pada dasarnya adalah salah satu cabang ilmu psikologi atau bisa juga disebut disiplin ilmu psikologi yang mempelajari permasalahan-permasalahan kejiwaan yang muncul dalam dunia pendidikan. Dari situlah hasil penelitian ini dibangun menjadi konsep, teori dan metode yang dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan juga digunakan berbagai pedoman praktis, sekaligus penelitian teoritis. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan adalah perubahan kualitatif, baik secara fisik maupun psikis, sebagai akibat dari proses tumbuh kembang dan belajar, sedangkan pertumbuhan adalah suatu perubahan kuantitatif pada sisi fisik yang mempengaruhi oleh proses pendewasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan, dan faktor lingkungan adalah etika seorang bayi dilahirkan. Ia telah membawa segala macam kemampuan dan kecenderungan mental sebagai potensi awal yang sangat diperlukan untuk perkembangan selanjutnya. Faktor keturunan atau sering juga disebut faktor asli atau endogen untuk genetik adalah faktor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau suatu kegiatan dan bukan suatu hasil tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi belajar lebih luas daripada itu, yakni mengalami hasil belajar, bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dialami oleh orang yang sedang belajar dan dapat juga dialami oleh orang yang lain belajar. Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Kegiatan yang bersifat psikologis yaitu kegiatan yang merupakan proses mental seperti kegiatan berpikir, memahami, menyimpulkan, mendengarkan, menelaah, membandingkan, membedakan, mengungkapkan, dan menganalisis. Berdasarkan pengertian tersebut, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar tidak hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan tingkah laku. Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian lama tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, bahwa belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis, dan seterusnya. Ciri-ciri belajar: yang pertama, terjadi secara sadar; yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional; yang ketiga, bersifat aktif dan positif; yang keempat, bukan bersifat sementara; yang kelima, bertujuan; dan
terarah. Yang keenam, mencakup aspek tingkah laku keseluruhannya. Faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan tentang teori belajar. Macam-macam teori belajar. Teori behavioristik lebih mementingkan adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Dapat dilihat dengan jelas jika teori behavioristik bersifat mekanis, dengan salah satu contohnya seperti meminta maaf usai melakukan salah. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seseorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Contohnya, saling gotong royong, melakukan aksi sosial, saling berbagi, dan lain sebagainya. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Contohnya, ayah dan ibu rajin membersihkan rumah dan menolong orang lain, sehingga anaknya yang belajar melalui proses pengamatan akan meniru perilaku ini. Selanjutnya, tentang intelijensi. Intelijensi merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Intelijensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan mental yang memiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi, di mana dia belajar dari pengalaman dengan cara berpikir. Dengan demikian, pendidikan berperan untuk menggali kecerdasan agar tampak, mengarahkan agar tidak disalahgunakan, dan melatih agar kerjanya efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi: keturunan, faktor latar belakang sosial, ekonomi, lingkungan hidup, kondisi fisik, lain sebagainya. Perkembangan intelijensi ini dapat dikatakan perkembangan kecerdasan atau kecerdikan yang ditampilkan pada perilaku sehari-hari. Pada perkembangan intelijensi ini juga yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana seseorang dapat menyelesaikan persoalan yang dapat dihadapinya melalui pikiran yang mana diaplikasikannya dengan tindakan maupun perilaku. Selanjutnya, motivasi berasal dari kata Latin yang berarti gerak atau dorongan. Untuk bergerak, motivasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata motif yang berarti kekuatan gerak atau akal. Motivasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata motif yang berarti upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dapat dianggap berbagai kekuatan pendorong yang motivasi subjek atau melakukan aktivitas terbentuk untuk mencapai tujuannya. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan suami kegiatan guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi ini berdasarkan kata motivasi yang dapat diartikan sebagai motivasi yang bersifat aktif. Menurut Darmawan, motivasi didefinisikan sebagai penggerak atau dorongan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah laku. Maka dapat disimpulkan motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu untuk atau kegiatan yang berlangsung secara sadar yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja. Ciri-ciri motivasi. Untuk mengetahui dan melengkapi mengenai makna motivasi, perlu dikemukakan adanya beberapa ciri motivasi. Menurut Sudirman, motivasi yang ada pada diri peserta didik memiliki ciri-ciri, yaitu: yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. Yang ketiga, memajukan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang-orang dewasa. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis atau berulang-ulang. Begitu saja sehingga kurang kreatif. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah sosial. Fungsi motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan yang nantinya akan mempengaruhi
kekuatan dari kegiatan tersebut, di mana motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, memori pada umumnya merupakan berbagai hubungan dengan pengalaman. Masa lampau dengan adanya kemampuan untuk mengingat, manusia mampu menyimpan dan memunculkan kembali apa yang telah pernah dialaminya. Menjelaskan memori yang ada pada manusia berada pada suatu sistem aktif yang dapat menerima informasi dari panca indera, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan, kemudian mengaturnya ketika disimpan dan mengambil informasi dari penyimpanan. Ketika dibutuhkan, sistem memori manusia tersusun dari 3 komponen. Yang pertama, informasi, yaitu stimulus dari lingkungan. Terlebih dahulu mempunyai sensori stroke, lalu melewati memori dan pada akhirnya berakhir dalam long term memory. Yang pertama, sensori merupakan komponen pertama sistem memori yang bertemu langsung dengan informasi yang masuk. Sensori stroke atau disebut juga sensori memory menerima semua informasi dari panca indera dan menyimpan informasi tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, short time memory, sistem ingatan jangka pendek. Informasi yang disensasi oleh panca indera dan mendapatkan perhatian, kemudian akan ditransfer ke dalam sistem memori yang kedua, yaitu short term memory atau disebut juga dengan memori kerja. Ketika seseorang menerima informasi, maka informasi tersebut akan diteruskan sistem saraf untuk dianalisis lebih lanjut oleh alam bawah sadar manusia dan akan diputuskan kemudian. Jika informasi yang diterima cukup penting, maka informasi tersebut akan diteruskan ke memori jangka pendek, dan jika dianggap tidak penting, maka informasi tersebut akan dilupakan. Informasi yang diteruskan ke short term memory dapat disimpan lebih lama daripada durasi di sensori 30 detik. Faktornya dapat menyebabkan lupa pengertian, lupa menurut Islam, lupa yang terjadi dapat mengalami berbagai peristiwa. Nama dan informasi yang diperoleh seseorang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'la ayat 6, yang artinya, kami akan membacakan Al-Quran dan kepada Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Selanjutnya, definisi emosi dirumuskan secara bervariasi oleh psikolog dengan orientasi teoristis. Dengan berbeda-beda, asal kata emosi adalah mefor, kata kerja bahasa Latin yang berarti menggerakkan atau bergerak, ditambah awalan untuk memberi arti bergerak menjauh, menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak. Emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau dalam dictionary. Emosi adalah sebagai suatu keadaan yang berlangsung dalam organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan dengan perasaan. Emosi biasanya muncul ketika kita mendapatkan perubahan situasi yang drastis atau tiba-tiba terjadi pada diri kita atau sekitar kita, baik itu positif maupun negatif. Emosi juga dapat muncul ketika terjadi sebuah perubahan pada setiap peristiwa yang menjadi perhatian di diri kita. Emosi seringkali disamakan dengan perasaan, namun keduanya dapat dibedakan. Emosi bersifat lebih instan dibandingkan perasaan, sehingga perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan. Jenis-jenis dan macam-macam jenis emosi. Manusia banyak dan beragam, namun secara garis besar emosi manusia dibedakan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama emosi yang menyenangkan atau emosi positif. Emosi yang menyenangkan adalah emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah cinta, sayang, riang, gembira, kagum, dan sebagainya. Yang kedua, emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Emosi yang tidak menyenangkan adalah emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Emosi positif terbagi dari rela, lucu, tidak sabaran, kebimbangan. Sekian, terima kasih.
Sampai di sini dulu penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.